Dalam hidup saya percaya kalau ada 10 itu sesuatu yang najis. Saudara, di luar kuasa Roh Kudus, kalau kita itu ada 1 telur busuk dari 100 satu keranjang isi 100 orang semua jadi busuk. Tapi amin, kalau ada 99 busuk, ada 1 yang penuh Roh Kudus, yang 99 jadi 10, saudara. Itu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu menguduskan, Roh Kudus itu membenarkan, Roh Kudus menyucikan. Yesus berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergilah dan bacalah arti firman ini. Yang ku kehendaki, ya, itu adalah bukan persembahan, tetapi memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Be like Jesus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Shalom. Puji nama Tuhan, kita sungguh sangat bersuka cita pagi siang hari ini. Amin. Amin. Bulan Februari minggu ini tanggal 14 kemarin kita baru menyatakan rasa cinta kita kepada negara kita. Kita sudah memilih pilihan yang sesuai dengan hati nurani. Itu bentuk cinta kita kepada negara. Dan juga kata dunia hari kasih sayang, meskipun bagi kita setiap hari adalah hari kasih sayang. Amin. Dan siang hari ini, pagi hari ini, kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Lebih dari cinta kita kepada negara, lebih dari cinta kita kepada apapun yang ada dalam hidup kita, kita lebih mencintai Tuhan. Kita siapkan apapun yang ada dalam hidup kita, kita lebih mencintai Tuhan. Kita siapkan dan kita tahu mengasihi kita. Kita beri hati kita beri fokus kita beri penyembahan yang terbaik kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Tuhan yang sungguh sangat mencintai kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menikmati waktu kita dengan Bapa, dengan Tuhan yang begitu kita cintai. Karena Ia baik, karena Ia setia, karena kemurahan dan kebaikannya tiada terkira. Terima kasih Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik dan setia. Kami
kemuliaan-Mu yang tiada terkira Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang mulai disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi lahan yang subur Engkau untuk Engkau taburi benih ya Bapa. Benih yang baik yang akan tumbuh subur Tuhan dan berbuah hingga hidup kami boleh menjadi dampak bagi dunia Tuhan, bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Biarlah kiranya urapan-Mu Kau curahkan bagi hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana untuk kami boleh mengerti. Kau berikan kepada hamba-Mu hikmat marifat, Kau curahkan Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari gembala kita, Bapak Asben. Dari tadi Bapak sudah bersama kita ya. Haleluya. Shalom Bapak. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Pegang tangan. Kalau Bapak Ibu Saudara jelas mendengar saya, puji Tuhan. Terima kasih untuk responnya. Karena sedikit gangguan, saya tidak terlalu jelas mendengar dari sana, tapi sepanjang Bapak Ibu boleh jelas mendengar suara saya pikir tidak masalah ya. Puji Tuhan, di minggu kedua tahun 2024 ini, di Februari ini, ya kita boleh kembali bertemu. Ya, saya 2 kali di bulan Februari ini menyampaikan khotbah firman Tuhan lewat Zoom. Yang minggu depan baru Ibu Menti yang akan bawa sharing firman Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, ya sesuai dengan tema yang kita sudah pelajari sepanjang bulan Februari, yaitu bagaimana kita menjadi garam dunia ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita belajar ya kenapa kita kehilangan keasinan kita, yaitu disebabkan oleh tawar hati ya. Ketika kita tawar hati, maka rasa asin itu menjadi hilang ya. Fungsi dari kita sebagai garam dunia itu hilang ya. Yang berikutnya adalah ketika kita selalu ya jauh dari komunitas, dan yang ketiga ketika kita terjebak dalam rutinitas ya. Dan bagaimana supaya memaintain, menjaga rasa asin ya, itu yang akan kita pelajari di hari ini, di minggu ketiga bulan Februari ini. Sekali lagi ya, firman Tuhan yang akan menjadi dasar, Tuhan yang akan menjadi dasar, ayat 13 ya. Dan saya rindu kita baca bersama-sama, karena saya lihat ya bisa Bapak Ibu baca atau tampil di hadapan Bapak Ibu. Jadi ayat ini yang menjadi dasar dari tema tahunan kita ini, saya rindu kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 13 ya. Kalau saudara mau baca di handphone saudara juga boleh ya. Saya berikan waktu untuk membuka di Alkitab pribadi saudara. Kalau cukup jelas ya Bapak Ibu baca di depan ya, kita boleh bacakan bersama-sama ya. Yang siap membacakan firman Tuhan boleh katakan amin. Amin. Haleluya. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bahwa kita adalah garam dunia. Ya, kita ada bukan hanya sekedar menambah jumlah
penduduk di satu kota, bukan hanya sekedar menambah suara untuk caleg ya, yang pemilihan kemarin ini ya, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Bapak Ibu ya, cukup seru ya kita ikuti, dan sambil menunggu pemenang yang diumumkan oleh KPU ya. Tapi seperti yang minggu lalu saya katakan, siapapun presidennya, Tuhan Yesus tetap rajanya. Haleluya. Nah Bapak Ibu ya, panggilan kita ditekankan oleh Tuhan Yesus lewat khotbahnya ini, yaitu bahwa kita adalah garam dunia ya. Kita ditaruh di dunia ini untuk sebuah panggilan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mari jaga ya rasa asing kita, mari jaga fungsi kita, identitas kita sebagai garam dunia ya. Dimanapun kita, Tuhan tempatkan, Tuhan punya alasan mengizinkan sebuah keadaan ya, mengizinkan situasi yang mungkin sulit saudara alami, tapi panggilannya bagi kita telah panggilan kerajaan surga supaya kita menjadi garam dunia. Nah, satu hal yang menarik, saya merenung ya beberapa hari ini tentang panggilan ini, garam ini ya, seolah-olah fungsi itu menjadi garam dunia itu hanya berbicara tentang ketika kita hidup. Tetapi ya, apa yang kita lakukan saat kita menghidupi identitas dan panggilan kita itu sebagai garam dunia, itu berbicara kekekalan ya. Itu bukan hanya berhenti pada saat kita hidup, tapi itu berbicara tentang bagaimana kita ya melakukan panggilan itu, dan di situ kita sedang menyimpan sesuatu yang kekal. Ya, kita sedang menyimpan sesuatu yang kekal. Dunia ini hanya sementara, tapi dalam keadaan sementara di dunia ini, Tuhan menaruh panggilan bagi kita untuk menjadi garam dunia, dan saat berfungsi sebagai garam dunia ini, kita menyimpan sesuatu yang kekal, yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa binasa. Dan itulah yang Yesus sering katakan ya, upahmu besar di surga. Perjuangan ya, dari setiap apa yang kita lakukan dalam dunia ini, itu bukan hanya berbicara sesuatu yang kita dapatkan saat kita hidup, tapi itu berbicara sesuatu yang kekal. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menghidupi identitas panggilan ini sebagai garam dunia. Nah, bagaimana Bapak Ibu ya, hari ini akan kita pelajari ya, kalau minggu lalu tentang supaya tidak tawar itu sesuatu kita belajar, supaya kita tidak tawar ya, kita harus intim dengan Tuhan. Kalau saudara masih ingat, yang kedua, kita harus hidup menjadi berkat ya, bukan hanya ya, hidup ini bukan hanya tentang aku mau diberkati, tapi juga hidup sebagai berkat ya. Karena kalau diberkati itu kita udah sering dengar ya, tapi supaya saudaraku ya, rasa asing itu terjaga, kita harus hidup menjadi berkat, sekecil apapun ya faedahnya, teruslah menjadi berkat. Dan yang ketiga, kita hidup dalam komunitas ya, kita menjaga komunitas ya. Nah, minggu ini apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu? Minggu ini ya, kita berbicara tentang maintain ya, memelihara rasa asing itu ya. Bagaimana memelihara rasa asing ya? Cara kita memaintain ya, memelihara rasa asing itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk memelihara rasa asing itu ya, yang pertama ya, saya akan bagikan di screen kita. Memelihara rasa asing, yang pertama yang kita lakukan ya, supaya kita bisa memelihara rasa asing, yang pertama adalah tetap pada panggilan hidup ya. Kita harus tetap pada panggilan hidup kita ya. Tetap pada panggilan hidup, atau berfungsi terus
menerus. Nah, ini yang pertama, menjaga rasa asing kita itu, memaintain, memelihara ya rasa asing itu tetap pada panggilan hidup. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ya, secara umum tadi saya katakan menjadi garam dunia itu panggilan hidup kita. Itu secara umum. Tapi secara pribadi, spesifik bagi kita semua, kita ini punya panggilan hidup yang unik. Ya. Setiap kita punya panggilan hidup yang unik. Secara umum kita menjadi garam dunia, tapi setiap pribadi kita itu yang punya panggilan masing-masing yang unik dalam rencana Tuhan. Dan tidak kebetulan bahkan dari latar belakang kita, tidak kebetulan bahkan dari kegagalan yang pernah kita alami, tidak kebetulan bahkan dari rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi, bukan Tuhan yang memberi. Ya, tapi karena ya kebebalan hati kita, karena pemikiran kita merasa paling benar itu muncul Bapak Ibu. Ya, tapi terlepas dari apapun itu semua, Tuhan punya panggilan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana menjaga panggilan itu, rasa asing hidup kita itu adalah dengan kita terus berfungsi taat, tetap pada panggilan hidup. Ya, tetap pada panggilan hidup kita. Di tengah-tengah keadaan kita sekarang, Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara. Di tengah-tengah situasi ekonomi atau kesulitan apapun yang saudara hadapi, Tuhan punya panggilan di sana. Nah, Bapak Ibu, panggilan bukan hanya berbicara tentang posisi dalam pelayanan, tapi panggilan juga sering sekali berbicara tentang sesuatu yang kita pandang sekuler, tentang sesuatu yang kita lihat sepertinya hal yang biasa saja, tentang sesuatu yang kita pikir hanya seperti rutinitas. Ya, makanya minggu lalu bagus sekali supaya kita jangan terjebak pada rutinitas. Sebab di balik itu kadang-kadang ada panggilan Tuhan yang tersembunyi. Bapak Ibu, sampai minggu ini kita di Bakersfield, California, ya, sedikit progres saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara. Kita lagi membangun kerjasama dengan salah satu gereja yang cukup besar di sini, di kota ini. Jemaatnya kalau kita lihat dari laporan warta kehadirannya itu hampir 5.000 per minggu. Ya, ditambah sekolah minggu lebih dari 5.000 orang. Sekolah minggunya bisa 2.000. Dan gereja ini cukup sehat secara finansial, cukup besar tapi juga secara rohani sangat sehat. Bagaimana mereka melatih jemaatnya itu bukan hanya hadir di hari Minggu, tapi diperlengkapi. Karena mereka mengajarkan bagaimana panggilan hidup itu dimiliki setiap jemaat ini. Ya, jemaat ini diajarkan ya bahwa mereka bukan hanya sekedar menikmati hidup, karena kebetulan di sini di kota ini, kota Bakersfield ini Bapak Ibu adalah kota yang cukup kaya. Saudara, kalau kita keluar dari depan rumah kita pun nanti kita bisa melihat kayak tambang minyak itu. Kalau saudara mungkin pernah kayak ke Duri ya, yang kayak apa dia, kayak tambang minyak yang kayak gini-gini terus ya. Di kompleks perumahan dekat dari tempat kita tinggal, ya di mana-mana, dan cukup kaya di sini. Keadaan ekonominya mereka cukup bagus. Bahkan kemarin ada teman kita orang Indonesia Bapak Ibu, ya, dia duduk di samping seorang nenek tua, dan nenek ini udah gak bisa nulis cek ya, kalau nulis dia udah susah karena usia sudah 70-an. Dan pada saat persembahan Bapak Ibu, nenek ini minta tolong kepada teman kita orang Indonesia ini dan berkata, please help me to write down my check. Tolong aku menuliskan jumlah cek persembahan yang mau aku kasih. Teman kita orang Indonesia ini berkata, oh boleh. Dan dia ambil ceknya dan tinta pulpen mau ditulis sesuatu ya. Dan teman kita orang Indonesia ini berkata, berapa saya tulis Bu? Sesuatu ya. Nenek-nenek ini berkata 53,000. Dan kayak gak percaya teman kita ini. Sorry, saya ya 53.000 sekali persembahan. Baik, nenek-nenek ini. Ya, sekali persembahan. Baik, nenek-nenek ini.
Ya kalau dirupiahkan 800 juta lebih. Dan teman kita Indonesia ini kayak kaget, wow, ya. Dan ya ketika kita cerita, ya kita lihat bagaimana mereka dilatih untuk tidak terlalu memikirkan harta yang mereka miliki, ya mereka tidak akan bawa mati. Sehingga dengan santai aja menuliskan, saudara, 53.000 persembahannya. Jadi teman kita yang orang itu berkata, excuse me, maafkan saya, apakah saya tidak salah dengar? Dikira dia selaku, ya 5.300, ternyata 53.000. Saudara, luar biasa, ya. Dan dengan gereja ini sekarang, ya kita sudah komunikasi, kami sudah survei tempat di mana kita akan membuka ibadah rutin, ya dari Rock Ministry di sana. Dan apa yang saya ingin sampaikan, tekankan, ya lewat kerjasama ini, sekali lagi bagaimana gereja ini menekankan panggilan hidup bagi jemaatnya. Saudara, mereka ya selalu mengirim misionaris. Jemaat ini di sini diajar untuk beralih misi. Mereka barusan selalu ada termasuk rekan dari rekan Indonesia yang punya anak selalu di sini, walaupun semua sudah kayak Americanized, ya sudah kayak orang Amerika, tapi dia tetap tahu bahwa dia orang Indonesia. Mereka baru mengadakan misi ke Kolombia. Dan ya apa yang saya lihat bagaimana gereja ini mengajarkan tentang panggilan hidup. Dan saya pribadi, Bapak Ibu, ya juga termasuk ya orang atau hamba Tuhan yang sangat concern, yang sangat melihat bagaimana panggilan hidup itu. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau hidup kita tanpa panggilan, itu ya kita hidup kayaknya selalu hanya menunggu hari kita mati saja. Tapi hidup karena panggilan Kristus itu adalah hidup yang begitu berharga. Ya. Hidupmu ada karena panggilan Kristus. Dan boleh sampaikan kanan kiri mengatakan hidupmu berharga karena panggilan Kristus. Haleluya. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup yang aku hidupi itu artinya aku hidup untuk memberi uang. Tetap pada panggilan hidup, Bapak Ibu. Itu yang membuat ya seberapa kecil, seberapa rendah, seberapa susah pun hidup kita. Tapi karena panggilan Kristus itu, karena panggilan hidup ini yang sering saya katakan seperti sidik jari kita yang berbeda satu dengan yang lain, itu yang membuat hidup kita berharga dan mulia. Dan itu yang membuat Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Suatu ketika katanya sewaktu ada guyonan, ya anak ayam protes sama mamanya. Ya, anak ayam ini berkata, "Mak, iri aku sama manusia ini. Kenapa kamu iri? Kita nggak punya nama, hanya ayam aja. Paling ada induk ayam sama anak ayam. Tapi manusia itu hebat-hebat mereka. Ada yang namanya ya Koltak, ada yang namanya apalagi Daniel, ada yang namanya jarang kali mereka yang namanya sama. Pokoknya mereka unik-unik, ada namanya panggilannya masing-masing. Kenapa kita nggak punya nama?" Kata anak ayam ini. Saudara, mamanya berkata, udah nggak usah iri kau. Mereka punya nama karena mereka hidup. Tapi kalau mereka mati, sudah nggak ada lagi namanya, cuma satu, yaitu almarhum atau almarhumah. Tapi kita berbeda, Mak, kata itu ayam ini. Loh, apa bedanya kita, Mak? Oh, kalau kita mati, nama kita banyak, Mak. Ada ayam rendang, ada ayam panggang, ada ayam sambal hijau, ada ayam sambal merah, ya, ada ayam, pokoknya banyak. Mau dibuat, ada ayam nabinada, enaknya, ya. Ada ayam apa lagi saudara, ya? Ayam rica-rica, pokoknya semua bisa dibuat nama kita. Tapi manusia begitu mati namanya almarhum atau almarhumah. Saudara, itu cuma guyonan, tapi nilainya sekali lagi berbicara panggilan hidup kita. Waktu kita meninggal, waktu kita menyelesaikan nafas hidup kita di bumi ini, waktu kita memperoleh keuntungan seperti dikatakan Paulus, mati adalah keuntungan. Sebab Tuhan melihat kita, memanggil kita dengan panggilan kita itu, ya, dengan panggilan hidup tadi, ya, dengan tujuan hidup kita. Nah, makanya apa yang paling iblis takutkan bagi orang percaya, ya,
ketika orang percaya menghidupi panggilan. Saudara, ya kalau kita datang hanya menghangatkan kursi gereja, kalau kita datang hanya di hidup ini bahkan mencapai, bisa dapat harta, bisa dapat posisi, bisa dapat sesuatu yang kita inginkan, saudaraku, nanti balik hanya kepada almarhum dan almarhumah. Tapi kita hidup bernafas menggenapi panggilan hidup kita. Makanya sering saya katakan, ya, kita tahu kalau kita mati masuk surga karena penebusan karya Kristus. Dan logikanya, sebab ketika kita percaya kepada karya penebusan karya salib Kristus, ya logikanya dalam hidup ini cepat-cepat Tuhan bawa kita ke surga, karena di surga begitu enak. Tapi ketika kita percaya menerima Dia sebagai juru selamat kita, menyadari dan melihat mengenal pribadinya, sebab Tuhan malah tempatkan kita masih di bumi ini. Tuhan malah mengizinkan kita yang menderita. Tuhan malah mengizinkan kita mengalami kesulitan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau lebih enak hidup di surga, kenapa nggak langsung sekarang Dia dibawa ke surga? Karena apa? Karena Tuhan mau kita menghidupi panggilan kita sebagai garam dunia. Secara umum, panggilan itu menjadi garam dunia. Secara khusus, ada spesifik. Tuhan panggil saudara untuk sesuatu. Ya, panggilan itu tidak harus sesuatu yang wah yang dilihat oleh dunia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa panggilan hidup itu hanya sesuatu yang namanya sesuatu dipuji-puji orang. Kadang-kadang dalam masa-masa ketika kita dihina, ketika kita ditinggalkan, ketika kita sesuatu difitnah, di situ momen cara Tuhan untuk kita menggenapi panggilan hidup. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita kekurangan, ini menjadi cara Tuhan kita menggenapi panggilan hidup. Makanya tadi saya katakan, waktu Tuhan tempatkan kita masih di dunia ini, mari genapi panggilan itu, berfungsi terus menerus. Ya, ingat minggu lalu, hidup harus menjadi berkat, bukan hanya harus diberkati. Hidup bukan hanya berbicara bagaimana aku disenangkan, tapi juga belajar menyenangkan orang. Hidup bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu, tapi juga memberi sesuatu. Saudara, kadang-kadang kalau orang melihat kita, yang dipuji itu apa yang dilihat mata. Tapi Tuhan melihat yang dipuji itu adalah ketika kita menggenapi panggilan hidup kita. Dan itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu, yang paling ditakutkan orang percaya itu hidup dalam panggilannya. Dan itu menjadi kehormatan bagi kita, menjadi pribadi bilangan dari orang-orang yang sedang melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Ya, panggilan hidup bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang progres maju terus-menerus menurut ukuran dunia. Ya, bukan sesuatu yang ketika orang berlomba-lomba untuk melihatnya dan mengaguminya. Kadang-kadang tanpa pujian, tanpa pengaguman, tanpa sesuatu yang disampaikan orang untuk memberi kebanggaan bagi kita. Di situ cara Tuhan sedang melakukan panggilannya dalam hidup kita. Karena itu terus berfungsi, terus setia melakukan panggilan hidup kita. Bapak Ibu, pengalaman saya kadang-kadang Bapak Ibu ingin membuat kita kayak hidup hanya untuk diri kita saja. Hidup hanya untuk yang penting aku bisa dapat ini, aku bisa dapat harta, aku bisa dapat yang aku mau. Tapi saya bersyukur Tuhan sering mengingatkan saya dan menasihati saya, memanggil hati saya kembali untuk melihat jauh lebih besar dari apa yang bisa saya dapatkan di dunia. Yaitu apa? Menggenapi panggilan Tuhan. Menggenapi panggilan hidup itu. Dan waktu Tuhan memberikan panggilan ini bagi saudara, Dia tidak pernah salah. Waktu Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, Dia tidak pernah salah untuk memanggil saudara. Dia percaya saudara mampu menjadi garam dunia. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus percaya apapun keberadaan saudara. Ketika Dia berikan panggilan itu, Dia percaya kepada saudara, saudara mampu.
Oleh karena itu, ya, jangan berikan porsi yang terlalu besar kepada apa yang ditawarkan dunia. Saudara, jangan gundah oleh karena sesuatu yang dilakukan dunia, saudara. Jangan gelisah oleh karena sesuatu yang tidak bisa saudara dapatkan ketika dunia menawarkan. Tapi yang perlu kita punya di hati kita, Tuhan, apakah aku terus berfungsi secara terus-menerus? Apakah aku tetap pada panggilan hidupku? Berbicara pada panggilan hidup itu, kadang-kadang kita berada di jalan yang sunyi, ya. Tidak selalu berada di jalan yang ramai, Bapak Ibu. Panggilan itu kadang-kadang berada di jalan di mana kayaknya kita ditinggalkan sendirian, ya, ditinggalkan orang-orang terdekat, ya, ditinggalkan bahkan saudara terdekat kita. Kemarin saya teringat, ya, ada seorang pendeta yang bahkan dalam tanda kutip, Bapak Ibu, ditinggalkan orang tua. Pisah kongsi dalam tanda kutip. Tapi perasaan dia suatu, ya, kok bisa orang tuaku dan saudara-saudaraku, ya, mengasihikan aku. Tapi dia tahu dia punya panggilan hidup. Ya, terlepas dari apapun alasannya, tapi hamba Tuhan ini suatu tetap melakukan pelayanan, tetap mengembalakan. Dan ada banyak, ya, yang orang-orang juga yang sebelumnya ikut dia akhirnya pergi meninggalkan dia. Tapi dia tahu panggilan hidup itu bukan berbicara tentang jalan yang ramai. Panggilan hidup itu, Bapak Ibu, bukan hanya berbicara tentang keadaan di mana kita selalu disenangkan. Saudara, kadang-kadang kita mengalami jalan yang sunyi, tapi teruslah berjalan pada panggilan hidup. Ya, kita memulai di Bekers School ini, saudaraku. Ya, perjuangan apa yang pernah saya katakan di bulan Januari kemarin sangat berbeda. Ya, saya sudah merintis gereja di beberapa kota, di banyak tempat, di Jogja, di Siantar, termasuk Bapak Ibu Saudara, ya, saya anggap bahwa Siantar inilah yang Tuhan percayakan sebagai base camp saya. Ya, sehingga, ya, di Amerika kemarin merintis ada 4 gereja dan ini mau yang kelima. Tapi ini sebab itu benar-benar berbeda, sangat berbeda dari semua. Kami diajar Tuhan untuk memulai benar-benar dari nol. Ya, waktu saya merintis di Tampa, di Florida tahun 2011, ya sudah ada beberapa orang yang bisa main musik, ya, yang bisa mimpin pujian, ya, ada beberapa komunitas di Philadelphia juga, ya, apalagi di Siantar waktu kita mulai merintis ada Kak Oni sudah kita siapkan waktu itu, dan ada beberapa orang yang anak mahasiswa dan mereka sudah lulus dan pergi ke beberapa kota, Bapak Ibu, ya. Tapi di sini kami benar-benar selalu memulai dari jalan sunyi, ya, dari jalan yang sunyi, ya, bahkan dari pusat pun mengajar kita, ya, walaupun secara finansial untuk kebutuhan kami disupport, tapi diajar untuk kami pun harus menabung, ya. Jadi dari support yang diberikan kami diajar untuk menabung, beli alat musik, ya. Kami diajar menabung untuk sesuatu yang kami perlukan dalam pelayanan, ya, mobil, Bapak Ibu. Kami sih meminta, kami disediakan mobil, ya, tapi pusat mengatakan coba kalian berdoa sendiri dan puji Tuhan, ya, Tuhan berikan di luar dari apa yang kami duga mobil yang begitu bagus kami pakai, ya. Dan sekali lagi ini benar-benar jalan sunyi. Ketika, ya, proses ini sampai saya berpikir apa ditunda dulu, Pak, ya, kita rintis di Bekers School ini, soalnya secara finansial buat kami tidak siap. Tapi ketika kita berdoa dan akhirnya tuntunan Tuhan, konfirmasi dari Tuhan, dan oleh anugerahnya Bapak Ibu, kita sudah melihat gambar awan seperti dalam kisah tanda raja awan sebesar telapak tangan sudah kami lihat, dan kami percaya sebentar lagi hujan lebat, ya, hujan berkat Tuhan akan turun, hujan pertobatan yang menjangkau orang-orang Indonesia yang ada di Bekers ini bagi kemuliaan Tuhan. Boleh kita saudara, karena panggilan ini sekali lagi tetap pada panggilan ini. Karena itu jangan pernah memandang rendah diri kita, karena ada panggilan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita melakukan kesalahan, bagian kita adalah rendah hati untuk meminta pengampunan Tuhan dan kembali hidup dalam panggilan kita. Dan saya percaya, ya, makanya tadi saya katakan saya melihat Rock Siantar sebagai base camp yang Tuhan percayakan. Setiap kali saudara saya mengingat saudara di Siantar, ya, semangat sukacita dalam pelayanan itu saya rasakan, ya.
Bukan karena di sana semua baik-baik, bukan karena di sana saudaraku semua yang kita kenal bisa mensupport kita dalam tanda kutip. Tapi karena apa? Karena saya tahu ini panggilan Tuhan dalam hidup saya. Makanya menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara itu momen yang saya nikmati ya. Bersyukur tadi saya melihat ya kayak keluarga Pak Sibarani ya dengan ibu datang lebih awal ya. Yang lalu saya katakan waktu pun tetap semangat memuji Tuhan. Selalu ya ini peneguhan dalam panggilan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, doa saya di hari ini, di minggu ini, minggu ketiga bulan Februari 2024 ini, mari terus berfungsi pada panggilan hidup kita. Berfungsi pada panggilan hidup kita. Bukan karena apa yang dilihat dunia dan dinilai dunia, tapi karena apa yang dinilai Tuhan dan hidup saudara. Sehingga walaupun si induk ayah berkata kita jadi almarhum, namanya sesudah meninggal, tapi bagi kita yang mengerti panggilan Tuhan, nama kita bukan hanya almarhum atau almarhumah, tapi Tuhan katakan dalam firman-Nya, saatnya ketika tiba nanti Dia akan berkata, sabaslah hai engkau hamba-Ku yang setia. Mari setia pada panggilan hidup kita, Bapak Ibu. Melewati kesulitan, melewati tantangan, tetaplah setia. Ya, berfungsi secara terus menerus. Karena apa yang membuat kita asing itu bukan dari kita. Yang membuat kita itu bisa menjadi garam dunia bukan kekuatan kita, tapi itu adalah panggilan dari Tuhan. Itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita boleh menjadi garam dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, bagaimana menjaga keasinan itu? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ya, mari berfungsi di tempat yang tepat. Ya, ini yang kedua, berfungsi di tempat yang tepat. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, saya percaya bahwa ya, setiap kita diberi Tuhan free will, kehendak bebas. Kita mau kemana? Tuhan tidak larang dalam tanda kutip ya. Kita mau menikah dengan siapa? Ya kalau menurut Tuhan itu tidak yang tepat, Dia nggak akan kirimkan petir, jangan gitu enggak. Dia beri berlaku free will, kehendak bebas bagi kita, karena itulah esensi cinta. Dan ya, Dia juga selalu punya tempat-tempat tertentu yang berbicara tentang rancangannya dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu yang kedua, bagaimana menjaga rasa asin itu? Yang mari berjalan dalam rencana Tuhan, ya, berfungsi di tempat yang tepat. Saudara, garam ya menjadi berguna bukan ketika dia ditempatkan di kotak garam. Ya. Garam menjadi berguna bukan ketika dia ditempatkan di wadah kontainer atau yang kita ya mungkin yang bagus-bagus itu apa itu kayak Tupperware, ditaruh di Tupperware garam, ya, bagus, harganya mahal ini tempat garam ini, ya. Seberapa mahal saudara beli tempat garam itu, tapi kalau garam itu tidak ditaruh ke makanan, dia tidak akan berfungsi. Tapi garam, kalaupun tidak punya tempat yang bagus, bahkan saudara biarkan di plastik yang saudara beli dari Indomaret itu atau dari warung itu, saudara di situ terus, tapi ketika garam itu diambil, dimasukkan ke makanan, maka saudaraku, ya, dia akan berfungsi di tempat yang tepat. Jadi hidup kita Tuhan taruh pada sebuah tempat. Saudara, itu tidak pernah kebetulan, ya, nggak pernah kebetulan. Secara manusia kita cenderung lebih suka memilih istilah tempat basah, ya. Ada istilah di dunia ini tempat basah, tempat kering. Kalau saudara yang bekerja di institusi atau instansi, ya biasanya jabatan tertentu, ya jabatan basah, jabatan kering.
ya. Dan secara manusia wajar, manusia lahiriah kita akan memilih tempat yang menurut kita basah, ya. Saudara pasti tahu istilah ini, ya, tempat basah, tempat kering, ya. Tapi di dalam rencana Tuhan, ketika kita dipanggil menjadi garam dunia, suatu, ya, tempat yang dia taruh itu bukan dilihat dari tempat basah atau tempat kering, tapi di mana dia memanggil kita. Makanya waktu tahun 2009 Bapak Ibu, Tuhan panggil saya, ya, Tuhan taruh hati ke Indonesia. Sementara pada saat itu saya 5 tahun di Amerika dan sedang merintis sesuatu, menikmati banyak hal. Tapi Tuhan panggil saya ke Indonesia dan saya pamit, ya, saya sampaikan kepada gereja yang saya kepalakan yang bertumbuh dengan pesat menurut ukuran manusia, dan saya bilang saya harus kembali ke Indonesia. Mereka pun kaget, dan ketika saya taat di panggilan itu, dan lebih parahnya lagi secara manusia, pada saat itu Tuhan panggil saya bukan ke Jakarta, bukan kota besar Medan atau Surabaya, ya. Pada saat itu saya sebagai, ya, secara manusia, ukuran manusia, ya, saya menulis buku, saya diundang khotbah di gereja-gereja yang ribuan orang yang hadir, dan Tuhan panggil ke Siantar. Secara manusia, orang berkata waktu itu dengan jelas sekali, itu kayak pelayanan saya mundur. Mereka berkata, loh, harusnya, ya, makin ke kota yang lebih besar, makin ke kota yang lebih besar, ya, makin ke luar negeri, ya, makin, ya, ke tempat yang basah itu tadi. Tapi saya belajar taat untuk berfungsi di tempat yang tepat. Dan ketika saya belajar taat Bapak Ibu, ya, ketaatan itu enggak selalu memberikan hasil yang kita mau, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika saya belajar taat, saudara, buahnya saya percaya bukan apa yang dilihat oleh manusia saja, tapi apa yang Tuhan sudah siapkan. Setiap kita punya tempat yang Tuhan taruh, dan jangan pernah meninggalkan tempat di mana Tuhan taruh saudara. Karena apa, Bapak Ibu? Tidak kebetulan Dia menaruh kita pada sebuah tempat. Kalau saudara, ya, keluar dari satu tempat, ya, baik itu gereja, baik itu rumah tangga, ya, kadang apalagi zaman sekarang orang gampang bercerai, keluar dari tempat karena apa? Nggak tahu kan suamiku kayak gini, istriku kayak gini, dan lain sebagainya. Oke, maaf, saya tidak bermaksud menyinggung atau mengintimidasi, ya, atau mengingatkan kesalahan yang mungkin saudara pernah mengalami. Tapi Bapak Ibu, ya, tempat di mana kita Tuhan taruh, itu kita harus belajar untuk benar-benar melihat tuntunan Tuhan di sana. Makanya, ya, saya bersyukur Bapak Ibu, saya pribadi adalah orang yang tidak pernah pindah gereja kecuali karena saya pindah kota atau pindah melanjutkan sekolah. Saya tidak pernah pindah gereja, saya tidak pernah meninggalkan pimpinan saya, ya, tempat di mana saya melayani. Walaupun pimpinan saya tidak melakukan apa yang menurut saya atau memberikan apa yang saya minta, saya belajar Bapak Ibu untuk taat di tempat di mana Tuhan taruh. Ya, kadang-kadang saudara namanya pimpinan juga manusia. Demikian juga mungkin saya sebagai pimpinan saudara. Tapi, ya, ketika kita berbicara panggilan Tuhan, kita harus berfungsi di tempat yang tepat. Kalau, ya, sekali lagi bukan untuk mengintimidasi ataupun, ya, mengingatkan sesuatu kepada saudara, tapi walaupun sampai saudara harus, ya, meninggalkan sebuah tempat, entah, ya, tempat apapun itu, komunitas gereja, ya, mungkin bahkan makar tadi, ya, rumah tangga yang mengalami perceraian atau pekerjaan atau apapun itu, saudara, ya, ada tingkatan-tingkatan tertentu yang saudara harus sadari, di mana lihat kembali fungsi garam kehidupan kita. Sebab apa Bapak Ibu? Kesulitan bukan alasan bagi kita untuk pindah tempat dalam tanda kutip. Ya, tapi bisa saja memang, ya, karena sesuatu hal, ya, pindah kerjaan, pindah usaha dan lain sebagainya. Tapi mari, ya, memaintain untuk, ya, memelihara rasa asin itu
belajarlah berfungsi di tempat yang tepat. Saudara, ya lihat tempat di mana Tuhan taruh saudara itu, ya ada fungsi yang Tuhan sedang bawa kepada saudara. Tuhan sedang melatih saudara di sini supaya panggilannya tergenapi dalam hidup kita. Saudaraku, ini yang kedua, untuk memelihara rasa asli itu. Makanya tadi saya katakan, ya, garam ditempatkan di tempat yang paling bagus sekalipun, ya, yaitu kontainer Tupperware apapun itu yang mahal sekalipun, tidak akan yang melakukan fungsinya kecuali dia ditaruh di makanan. Tempat yang tepat bagi makanan, bagi garam untuk berfungsi adalah makanan, bukan kopi juga, ya. Karena saya punya pengalaman bahwa ibu pernah naruh kopi, pernah naruh garam ke kopi. Waktu saya tahun 2013 Desember, saya ingat sekali di negara bagian New Hampshire, ya, di kota Dover, ada GBI Rock juga di sana, cabang kita. Saya sudah di rumah salah seorang jemaat. Waktu itu saya minum kopi masih pakai gula. Dan ketika dia pergi duluan ke gereja dan dia berkata, "Pak, nanti nyusul aja ya. Kalau butuh kopi, gula, ada semua di lemari itu." "Oh, oke Pak," saya katakan gitu, saudara. Dan akhirnya saya buat kopi dan saya cari-cari gula. Saya lihat tempat yang bagus dan di dalamnya pun terlihat kayak gula. Ya. Akhirnya saya masukkan 2 sendok. Habis itu dikocok. Ya. Dan ketika saya minum, saudara, langsung dimuntahkan. Karena ternyata itu garam, saudara. Tidak selalu tempat yang bagus itu menunjukkan fungsi. Ya. Saya pikir ini garam, karena biasanya tempat bagus kayak gini untuk garam, ya. Tempat gula itu biasanya, karena kebiasaan saya, tempat gula itu saya buat di stopless yang biasa aja, saudara. Ya. Ternyata sekali lagi tempat yang menurut kita bagus belum tentu, ya, menunjukkan fungsi kita. Makanya Bapak Ibu, bagi kami hamba Tuhan pun, gereja besar jemaatnya, gereja kecil jemaatnya, itu bukan ukuran keberhasilan di hadapan Tuhan. Ya, gereja yang punya gedung, gereja yang kontrak pindah sana pindah sini, ya gereja yang jemaatnya dari ekonomi menengah ke bawah, bahkan dari ekonomi bawah-bawah dibanding dengan gereja ekonomi besar, ya belum tentu ekonomi besar yang lebih berfungsi melakukan sesuatu. Saudara, saya bersyukur kemarin diberikan Tuhan ide untuk kelanjutan, ya, melakukan ekstensi pelayanan kita di Siantar, Bapak Ibu. Dan ini semua sebenarnya udah dari dulu di hati saya ketika, ya, sekitar 12 tahun yang lalu memutuskan untuk merintis gereja kita di Siantar sampai diresmikan, ya, 10 tahun yang lalu kita kurang lebih, ya, kita baru merayakan tahun ke-10. Dan kemarin saudara itu Tuhan kayak ingatkan ide itu dan wow gitu, ya. Dan saya melihat, ya, bukan karena jumlah jemaat di GBI Pematang Siantar besar, bukan karena jemaatnya punya, ya, posisi di tempat-tempat basah di pemerintahan atau di tempat basah di perusahaan, bukan, ya. Tapi saya percaya nanti kita bisa berfungsi terus. Bapak Ibu Saudara terus boleh berfungsi, para pekerja terus berfungsi, ya, lewat GBI Pematang Siantar, karena kita berjalan, belajar terus untuk hidup dalam rencana Tuhan. Makanya, ya, Tuhan katakan, rencanaku bukan rencana. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rencanaku dari rencanaku. Ya, Yesaya 55 ayat 58-57, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari pandang tempat yang Tuhan taruh itu berdasarkan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Karena rencana kita sering gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, yang ketiga, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, ya, berfungsi bersama orang yang tepat, ya. Kalau yang kedua tadi berfungsi di tempat yang tepat, maka yang ketiga berfungsi bersama orang yang tepat. Boleh lihat kanan kirimu, katakan, ya, beradalah di komunitas yang tepat. Haleluya. Bapak Ibu, renungan harian kita Kingsword kemarin, ya, semalam hari Sabtu, bagaimana kita diajar untuk memiliki komunitas yang sehat, ya. Dalam kitab Korintus Tuhan berkata, kebiasaan, ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan yang baik itu
bisa rusak karena pergaulan yang buruk. Ya, kebiasaan yang baik itu bisa rusak karena orang yang tidak tepat. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat pilpres kemarin, katanya seperti itu ya. Tapi ini hanya intermezzo sedikit ya. Tapi banyak yang bilang Ganjar kalah karena orang-orang di sekelilingnya katanya. Ya. Saya nggak tahu saudara milih Ganjar atau milih siapa, Prabowo ya, atau milih Anies mungkin ada di sini ya. Tapi ada yang menarik, banyak analisis dari politik ya, dari ilmu politik ya, dari pengamat-pengamat berkata kekalahan Ganjar disebabkan oleh, katanya seperti banyaknya orang-orang di sekitarnya yang berkata yang tidak baik, katanya gitu seperti ya. Tapi apa yang mau kita tarik dari peristiwa ini ya, sesuai dengan poin ini Bapak Ibu ya, orang-orang yang di sekitar kita itu ya punya andil besar untuk menentukan bagaimana kita menggenapi panggilan hidup. Ya, cara kita memandang kesulitan itu dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Cara kita memandang fitnahan orang, dalam tanda kutip ya, mungkin kita dikatakan kita difitnah gitu ya. Dan cara kita meresponi fitnahan itu ya banyak sekali sebab dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau orang yang di sekitar kita langsung sebab kita diprovokasi ya, langsung ya dinyalakan, wah makin parah, sakit hati makin besar. Tapi kalau orang-orang di sekitar saudara ya, kayak Ibu Aritonang atau kayak Pak Jai yang berkata sabar gitu misalnya ya, atau kayak Bu Menti yang berkata udah jangan pedulikan, katanya terus ya, Bu Menti langsung menyalahkan. Mungkin saudara enggak menaruh porsi untuk sakit hati itu. Tapi kalau orang yang tidak tepat yang ada di sekitar kita Bapak Ibu ya, itu yang membuat akhirnya rasa asin dari garam kita itu tidak terpelihara dengan baik. Karena apa? Kita tidak berfungsi bersama orang yang tepat. Karena itu perhatikan Bapak Ibu dengan siapa engkau bergaul. Karena itu kata firman Tuhan ya, kebiasaan yang buruk, seberapa pergaulan yang buruk ya, itu merusak kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan yang buruk bisa terjadi karena pergaulan yang buruk ya, orang lebih seperti itu. Perhatikan asupan yang kau terima dari orang-orang di sekitar kita. Ya, kita lihat pilpres kemarin suatu panas ya, dengan ucapan-ucapan satu dengan yang lain, saling suatu ya menganggap diri paling benar. Tapi hasilnya ya, bagi kita suatu itu terjadi, kita harus belajar dengan apa? Dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu ya, suatu ketika Yesus memberi perumpamaan tentang gandum di antara ilalang. Saudara, murid-muridnya berkata, Guru, kenapa ilalang itu tidak dicabut? Ya. Tapi Tuhan katakan apa? Biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Namun, ya, bukan berarti suatu Tuhan membiarkan ilalang itu menjadi sesuatu yang dipanen. Sebab apa Yesus berkata, ketika nanti tiba musim menuai, ya, ketika tiba musim menuai, maka Tuhan yang mempunyai tuai itu akan berkata kepada pekerjaannya, pisahkanlah mana gandum, mana batu. Saudara, ya jangan berpikir bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip kayak mendukung kita, ya kayak yang mengkompor kita dalam tanda kutip kayak mendukung kita. Ketika kayak gitu kali dia memang dia memang gitu ya. Saudara jangan berpikir langsung bahwa itu adalah rekan sesama gandum. Bisa jadi itu ilalang-ilalang yang ditaruh Tuhan di antara kita. Tapi menjadi gandum sekalipun ada banyak ilalang di antara saudara. Lihat kanan kiri, katakan kamu gandum kan? Enggak ada yang ilalang di sini ya. Haleluya. Dia ilalang-ilalang itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu ini menarik sekali ya. Tapi ini tuntunan Tuhan bagi kita. Yakinkan dirimu suatu hanya menerima berfungsi bersama dengan gandumnya.
Sebab apa, Bapak Ibu? Panggilan kita sebagai garam dunia itu sifatnya kekal. Dan kiranya setiap kita boleh menemukan panggilan hidup itu dan mengenali panggilan itu menjadi garam dunia ini. Terlepas dari siapapun kita, terlepas dari keberadaan kita, kegagalan itu sudah kita lakukan, terlepas dari tempat yang kita alami, kita diam sekarang, setialah berjalan dalam panggilan Tuhan dan teruslah berfungsi bersama dengan orang yang tepat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu berdoa. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Saudara David boleh mengiringi kita dalam doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh datang menyembah, bahkan kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bagi kami Tuhan untuk menjadi garam merupakan sebuah panggilan yang mulia, panggilan yang berharga. Dan karena kuat kami dan karena gagah kami, dan Engkau bawa kami menjadi bilangan dari orang-orang yang disebut sebagai perwakilan kerajaan. Kami sering jatuh, kami sering lemah, dan kami sering tidak memahami rencana dalam hidup kami. Dalam mata hati kami lebih terfokus kepada apa yang ditawarkan dunia. Membiarkan pikiran kami menyesali kegagalan, ketidakmampuan, dan perkataan-perkataan yang merendahkan dan membuat kami tak berhenti bersikap yang memberikan dunia kepada kami. Dan hari ini bangkitkan iman kami, tetapkan panggilan surgawi menjadi garam dunia dalam hidup kami. Kalau kami masih bernapas, selagi kami ada, teruslah berkarya dalam hidup kami. Untuk kami boleh terus melihat panggilan itu. Kalau kami masih bernapas, kalau kami masih ada, kami tahu karena Tuhan belum selesai dengan kami. Lepas dari cara kami memandang perjalanan hidup kami, oleh karena kegetiran, oleh karena persoalan besar, oleh karena penjagaan yang mencoba mengambil rasa asing dari fungsi dalam hidup kami. Berapa kecil pun peranan itu, kami mau boleh terus setia pada panggilan Tuhan. Dan bagaimana Engkau menempatkan kami? Mungkin di tengah-tengah keluarga yang turut ukuran kami, bukan keluarga yang harmonis. Dan kami ada yang memiliki pasangan yang mungkin tidak mendukung. Kami ada di tengah-tengah keluarga yang mungkin orang tua kami tidak mendukung. Anak-anak kami sepertinya tidak mendengarkan. Mendengarkan kami kan. Bahwa kita di tengah-tengah gereja yang mungkin satu dengan yang lain di antara kami. Ada hal-hal yang membuat kami mungkin merasa tidak cocokkan atau sesuatu hal yang rasanya kami mencari tempat yang nyaman untuk kami. Tapi ajari kami Tuhan melihat hidup kami sebagai penghilang. Di mana Kau tempatkan? Mungkin di institusi ataupun di instansi yang bukan tempat yang basah untuk kami. Kecuali kami mau setia pada panggilan Tuhan. Sebab rancangan bukan rancangan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan
kerekacaan kami firman. Nah itu teguhkan hati kami dengan kebenaran. Bukan hati kami penantian akan janji. Kami tidak mengambil jalan pintas. Kami tidak menjadi kecewa. Kami tidak menyalahkan apapun. Yang dimana Engkau mau kami berada, boleh berfungsi. Orang yang tetap yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-Mu, GBI Pemakan Siang, umat-Mu yang hari ini hadir beribadah. Engkau yang mengenal mereka, bahkan lebih daripada mereka sendiri mengenal mereka. Kalau kepada mereka lebih lagi dan lebih banyak. Nah, saat kita penderitaan, dan mereka berkata, berbukan mereka, bangkitkan iman percaya mereka, pengharapan mereka di dalammu, untuk buat menjadi dalam Yesus. Terima kasih Bapak yang kami bersyukur, kami berdoa. Anugerah boleh terus menjadi garam dunia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Spesialnya untuk penyampaian firman. Kita boleh bersuka cita dan sangat diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Kita kembali untuk memberikan persembahan. Kita menyiapkan hati kita, Bapak dan Ibu. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh kenyang akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau semakin meneguhkan kami untuk selalu setia dengan panggilan kami, dimanapun kami Kau tempatkan, bahkan di gereja ini, bahkan di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, di tempat kami kuliah. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang mengantarkan kami dengan orang-orang yang terbaik, di tempat yang terbaik, hingga fungsi kami sebagai perwakilan kerajaan dan sebagai anak Tuhan, sebagai garam dan terang, itu boleh terpancar dimanapun kami berada Bapak. Bahkan melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, gembala kami di tempat ini Bapak Lasrian Sitinjak, yang boleh menyampaikan isi hati-Mu siang hari ini. Kami boleh melihat campur tangan-Mu lebih luar biasa lagi. Engkau pakai lebih luar biasa lagi ya Bapak hamba-Mu ini Tuhan. Urapan yang daripada surga, hikmat marifat Engkau curahkan lebih lagi Bapak. Hingga melalui pelayanan anak-Mu ini, hingga melalui pekerjaan tangannya, perkataan perbuatan, itu biarlah kiranya banyak jiwa semakin dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah orang-orang yang berkomunikasi dengan anak-Mu ini semakin terberkati karena Engkau bekerja luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan di mana hamba-Mu ini Kau tempatkan Bapa. Kau berkati pelayanan hamba-Mu di Bakersfield, bahkan di Pematang Siantar ini Tuhan. Kau berkati, Kau yang mampukan lebih lagi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dan kami juga berdoa untuk istri beserta dengan anak-anak hamba-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, kasih setia-Mu nyata bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan siang hari ini kami kembali menyiapkan hati kami untuk memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan kami berikan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami akan melihat Engkau mengangkat kami tinggi Tuhan. Engkau yang akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau yang akan mengangkat kami naik semakin tinggi, hingga kami boleh melihat campur tangan-Mu
luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat menikmati Bapak dan Ibu. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom warga kerajaan. Berikut warta sepekan diikuti. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kita. Selamat datang, dan Bapak Ibu bukanlah orang asing, kita adalah keluarga dalam Kristus. Amin. Dan kita akan menyudahi ibadah kita siang hari ini. Kita akan duduk dalam doa. Kami undang Bapak Jai untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ini ada kata terjemahan ini sudah siap. Saya harap dia sudah bawa ke rumah. Jangan lupa kembalikan untuk kita cetak. Ya, untuk kita cetak kembali. Ini sudah ada atas nama Novi Guru Siregar dan keluarga Bapak Pangatas Syarifah dan sediaan nanti kata terjemahan. Harap yang sudah mengisi, yang belum juga boleh adu ke depan. Jemaah lama juga boleh isi, ya, isi supaya data kita semuanya bisa satu dalam satu keluarga. Kemudian setelah selesai ibadah ini nanti seperti pesan Pak Gembala, semakin pengerja kita ada rapat bulanan, jangan langsung pulang. Kita ada rapat bulanan dan Pak Gembala setelah selesai ibadah ini. Baik, kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih pada hari ini Tuhan buat apa yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih atas kehadiran di tengah kami. Terima kasih atas jamahan Tuhan yang memulihkan hidup kami, yang menyembuhkan kami, yang memberi kekuatan baru bagi kami, memberikan pemahaman pengajaran bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menjadi alam bagi kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkat hamba-Mu ini dimanapun Tuhan tempatkan dia, kami percaya pekerjaan bagi hamba-Mu ini Tuhan bertambah-tambah hikmat, pewahyuan dari Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan pelayanan yang sedang dibangun di California saat ini Tuhan, penyertaan ya Tuhan, membuka jalan, mempertemukan dalam orang-orang haus akan Engkau, mempertemukan dalam orang yang mendukung pekabaran Injil di sana ya Tuhan. Dan kami percaya waktu dekat Tuhan gereja Gebero di sana akan berdiri Tuhan. Ada terbuka pelayanan di sana, berkati juga istri anak-anaknya semua dalam perlindungan Tuhan. Kau menyertai mereka dan menuntut setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih berkat seluruh umat yang sudah beribadah hari ini Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Anak-anak kami Kau berkati, pekerjaan usaha kami Kau berkati Tuhan. Semuanya berhasil dan beruntung. Berkati setiap pelayan kami minggu ini Tuhan. Kesaksian kami Tuhan yang meneguhkan dan kuasa dan tanda ajaib daripada-Mu Tuhan.
Pertemukan kami orang-orang yang haus akan Tuhan, supaya kami ada di sana untuk menjadi garam, untuk memperkenalkan Kristus bagi mereka. Bahwa di dalam Kristus ada jawaban, di dalam Kristus ada keselamatan. Berikan roh keberanian bagi setiap kami Tuhan, supaya kami berani bersatu menceritakan kebenaran Tuhan kepada siapapun kami jumpa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Segala puja hormat diberikan kepada-Mu, bagi Raja di atas segala raja, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai setiap kita, baik siang hari ini maka sampai selama-lamanya. Dan berkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itu yang ada ya bos, itu yang kita tampilkan Pak. Lihat ya, Warta 11 Februari. I don't know. Sukanya kan udah selalu pemberitahuan sukanya tapi kayaknya saya emang bisa loh lihat tanggalnya. Hai Dina, akhirnya lah ini. Oh iya akhirnya ya lah.
bukan tadi Lukas. Apanya? Suaranya nggak ada. Yes. Suaranya keluar dari tubuh. Tuh. Kenapa rupanya nggak terakhir tadi nggak bisa? Awalnya nggak keluar suara. Rupanya masih ada jalan. Baru hilang. Coba lah guys, dengarnya mau kita. Aku pikir kan di stok konten itu saklarnya harus ke sini kan? Itu yang mana? Lampu depan itu yang 2. Oh, yang depan ini. Iya, di sini aja kan? Biar gampang ngapanya ya. Kalau mau hidupkannya bisa matikan ini kan? Main lightingnya. Nah, ini kita kan? Kan mau jalan-jalan di sini juga gimana rasanya? Main di bawah. Ayo. Gimana? Halo. Testing. Salam Pak, apakah suara dan dua? Beja? Masih Sudirman itu? Hah? Masih Sudirman stempel. Sudirman. Nah, kalau ini bisa lah siapa si David? Ada sisakannya semalam. Ini terakhir. Mau bikin di sini? Iya. Boleh kan? Tulis langsung pulang. Udah, ini belum kumatikan. Belum kumatikan. Oh udah ya, ini gimana ini caranya? Nah, terima kasih Ibu udah gabung dari tadi. Terima kasih Bang Kris, terima kasih semua. Happy Sunday ya.